warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratil kiram, para ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid Nur Al-Waini. Alamat dan juga yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nur Al-Waini beserta pengurus-pengurusnya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, Pak Enci dan Cici, dan insyaallah kalau ada para raja-raja. Pada malam sekarang ini secara singkat saja, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufiknya beserta kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita ini selaku umat Islam, selaku umat muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kita tadi telah melaksanakan sholat Isya. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat tadi akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan, dari alam-alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, yakni di bawah naungan kalimat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan, cici dan para raja yang kami hormati, pada malam sekarang ini, yakni dengan judul penyesalan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, yakni di sana ada tertera bahwasanya nanti orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian para ibu-ibu, tuan-tuan yang kami hormati, agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat, baik zakat harta, zakat fitrah, zakat lain sebagainya, provisi dan sebagainya. Maka di selain kita ini telah mengetahui tentang kewajiban untuk berzakat, maka kita ini harus mengetahui tujuan kita mengeluarkan zakat. Yakni kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, di sana dijelaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi,
yakni itu adalah merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin pada tanggal 17 Ramadan, dan juga Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan dengan secara dua fase. yakni fase yang pertama Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ila samai dunia, yakni terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian fase yang kedua Allah menurunkan Al-Qur'an daripada langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, yakni diturunkan dengan kesepakatan ulama pada 17 Ramadan. Kemarin kayak sudah kita peringat. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauh Mahfuz sampai ila samai dunia dan juga diberikan kepada Rasulullah, tujuannya apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakni mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani kepada hari-hari yang gaib, iman kepada adanya neraka, iman kepada adanya surga, iman tentang adanya siksaan, iman dengan adanya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mau menginfakkan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tujuan dia mengeluarkan zakat, menginfakkan zakatnya, dia ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan sekarang bagaimana andai kata kita ini tidak mau mengeluarkan zakat? Kalau seumpamanya kita menjadi orang yang kaya raya, harta banyak berlimpah, mobil bertumpuk-tumpuk, dan juga punya tanah berlipat-lipat ganda dan sebagainya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat itu, katanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan diancam dengan adanya neraka. Di samping nanti harta-harta yang bertumpuk di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan api yang membara, akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kala punya kebun, hasilnya kalau sudah sampai satu nisab mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka tanah-tanah yang bertumpuk-tumpuk itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijadikan satri. Apa katanya Rasulullah? Satrika. Setelah dipanaskan dia akan dibebankan kepada pundaknya, akan dibebankan kepada punggungnya, sehingga nanti kalau seumpamanya mereka sudah meleleh punggungnya, pundaknya sudah meleleh dengan ditunggangi harta yang tidak mau dikeluarkan, maka nanti terbakarlah tubuh-tubuh mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka ketika itu pula bapak-bapak, ibu-ibu, ya Bu, mumpung kita ini ada kesempatan, kalau seandainya kita punya harta yang banyak, keluarkanlah zakat. Jangan mengatakan saya tidak wajib mengeluarkan zakat. Daripada selain dari kata-kata mengeluarkan zakat, ada yang namanya infak. Ya boleh saja kita ini tidak mengeluarkan zakat supaya mengeluarkannya sebagai sedekah, mengeluarkannya sebagai sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta-harta yang kita miliki akan menjadikan harta yang barokah, sehingga bisa menghidupkan di dalam keluarga kita dan bisa menyelamatkan harta-harta yang lain. Ini adalah 10 menit ya.
Ibu-ibu, tuan-tuan yang kami hormati, dan itulah adalah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah memperingati nuzul Quran. Ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbanyak bacaan Al-Quran, sehingga kalau sudah mengetahui daripada isi-isi Al-Quran, dia akan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau seandainya nanti kita kalau sudah mati, yang mana katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menjelaskan, innamad dunya salasatu ayyamin. Katanya Sayyidina Ali bahwasanya dunia ini, kita hidup di dunia ini cuma hanya tiga hari, Pak. Kita ini hidup di dunia cuma tiga hari. Yaumun, hari yang pertama adalah al-yawmu alladhi qad mata wa laysa bi'aidin. Yani hari yang pertama adalah merupakan hari yang telah lalu, yang mana hari yang telah lalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Sehingga katanya Sayyidina Ali, an-nasu kulluhum liyamun fa idza matu intahu. Manusia-manusia yang ada di dunia ini katanya Sayyidina Ali, semuanya adalah bagaikan orang yang tidur, bagaikan orang yang tidur. Fa idza matu, dan apabila mereka itu sudah mati, intahu, baru mereka itu bangkit, baru mereka itu dikatakan bangun dari tempat tidurnya. Maksudnya bagaimana? Kita ini ada di dunia, mempunyai banyak harta, mempunyai mobil, rumah mewah, istri cantik, suami ganteng dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya kita sudah mati, maka tak ada satupun yang ikut. Kalau sudah mati dia bangkit, dia cuma mengingat harta yang ada di dunia, cuma mengingat mobil yang ada di dunia, bagikan mimpi. Dunia yang kita miliki, laksana kita bermimpi. Katanya Sayyidina Ali, maka dengan demikian, karena hari-hari yang lalu tidak akan kembali, maka mumpung ada kesempatan kita menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang abdi yang sangat banyak harta, barulah kita mengeluarkan zakat. Karena zakat itu bisa memberikan kemanfaatan bagi dunia walaupun di akhirat nanti. Katanya Allah Subhanahu wa taala, fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa orang yang selalu memberi, barang siapa orang yang selalu berinfak, barang siapa orang yang selalu berzakat, wattaqa, dan dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan dia mempercayai dengan adanya pahala yang akan diberikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, Bu, bagi orang yang kikir, sudah sampai punya harta satu nisab, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau berinfak, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ada anak yatim ditinggalkan, tetangga miskin, tidak mau bersedekah, beribadah sebagainya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, Bu, kita ini dari orang kaya, kalau kikir, pelit, tidak mau infak, masjid butuh, ini sebagainya, tidak mau memberikan, cuma menggenggam harta yang mereka miliki. Katanya Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka mereka itu akan diberikan jalan yang
yang sempit akan diberikan jalan kesusahan, kerepotan di dunia. Harta yang banyak mereka jaga, kebun yang banyak mereka serahkan pada orang lain, yang menghitung hasilnya, tapi hasilnya tidak memenuhinya. Itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di samping nanti kalau sudah mati, dia minta dikembalikan lagi ke dunia. Tujuannya cuma dua, yakni ingin bersedekah, berinfak, berzakat, dan menjadi orang yang soleh. Sudah Pak ya? Ya Bapak, Ibu, tuan-tuan, karena waktunya ini terbatas, kami kirain masalah itikaf ya. Ya udah ini saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.